Perkenalkan, nama saya Nona Mauboi. Saya adalah anak asli dari Nusa Tenggara Timur. Saya lahir besar di Kupang. Saya mengerti betul tentang keadaan di NTT secara khusus tentang dunia pendidikan. Alasan saya terpanggil untuk melayani di dunia pendidikan adalah karena ada banyak anak-anak di desa yang belum tersentuhkan dalam pelayanan pendidikan. Salah satunya di tahun 2016 saya memulai pelayanan di Desa Oeveto dengan mendirikan sebuah PAUD di sini. Pada waktu itu akses untuk masuk ke Desa Oeveto itu masih sangat sulit, dan untuk datang ke sini karena saya tidak membawa sepeda motor juga sendiri, jadi harus mencari ojek, dan untuk mencapai sekolah ini biasanya perjuangannya sangat susah sekali. Salah satu alasan kenapa saya membuka PAUD di Desa Oeveto karena di sini masih banyak masyarakat yang memang sangat perlu ditolong, di mana mereka tidak bisa membaca dan menulis. Awalnya kami ingin membuka bimbel di sini, tetapi mereka bilang bahwa lebih baik saya membantu anak-anak mereka dengan memberikan kesempatan membuka sekolah PAUD. Jadi akhirnya saya lewat pergumulan yang luar biasa akhirnya memulai PAUD ini di tahun 2016 dengan menggunakan fasilitas yang sangat terbatas. Kami hanya menyediakan meja dan kursi untuk anak-anak pakai belajar. Kami punya satu papan tulis, dan kami menggunakan apa yang ada pada kami. Dan bersyukur sama Tuhan, dari 2016 sampai hari ini kami bisa terus berjalan untuk melayani masyarakat yang ada dari Desa Oeveto dan juga dari Desa Ragnamo. Anak-anak di sini mayoritas 80% adalah warga pengungsi ex Timor Leste dan 20% adalah warga lokal, yaitu dari orang-orang Timor yang ada di sekitar ini. Lucu dia. Bersyukur sama Tuhan, sejak kami sudah punya izin operasional, kami berproses dan belajar untuk nambah fasilitas yang bisa kami punya, mulai dari penambahan juga meja dan kursi. Awalnya kami hanya punya 15 kursi untuk belajar dan 3 meja belajar, dan saat ini kami sudah punya 6 meja belajar dan sudah lebih dari 20 lebih kursi belajar yang kami punya. Ada penambahan papan tulis juga, kami sudah punya lemari untuk menaruh barang-barang untuk tempat inventaris dari sekolah. Kami akhirnya memakai juga kurikulum selain kurikulum K13, kurikulum pemerintah Indonesia. Kami juga memakai kurikulum Saya Suka Membaca untuk membantu anak-anak kami mempersiapkan diri untuk siap masuk ke sekolah dasar. Bisa? Bisa. Jamie 7 tambah 2 9. Sama-sama. Seperti yang teman-teman lihat, fasilitas kami masih benar-benar sangat terbatas. Kami memakai rumah daripada keluarga Bapak Pinto sebagai tempat kami belajar dari awal sampai hari ini.
Kami masih menggunakan segala sesuatu yang serba terbatas. Tantangannya adalah ketika musim panas tiba, karena rumahnya terbuat dari seng dan agak sedikit rendah. Pada musim panas biasanya aktivitas belajar harus lebih dipagikan, karena ketika sudah jam 10 pagi ke atas itu suhu udara di sini sangat panas sekali. Waktu saya memulai PAUD di sini, jumlah anak-anak kami pada saat itu adalah 15 orang. Awalnya begitu susah untuk mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat, karena mereka berpikir saya masuk ke sini karena untuk ada tujuan-tujuan agama di dalamnya atau hal-hal lain, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kami terus mengedukasi masyarakat yang ada di sini. Ada pertemuan orang tua siswa yang terus kami lakukan dan mengedukasi mereka tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Sehingga dalam berjalannya waktu dari 2016 kami mulai ada penambahan siswa setiap tahun, dan kami sangat bersyukur di tahun ajaran ini, yaitu 2021-2022 ini, siswa yang belajar di sekolah ini, yaitu di PAUD Oefeto ini, ada 32 anak yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok B, kelompok A, dan ada kelompok bermain. Di samping itu masih ada anak-anak juga yang belum kami daftar karena memang usianya masih terlalu kecil, tapi mereka sudah biasa ikut di sini untuk kelas bermainnya. Dan tahun ini kami akan melepaskan sekitar 9 orang anak untuk masuk ke sekolah dasar. Dan kami sangat bersyukur untuk sekolah dasar PAUD Eklesia Oefeto sudah cukup dipercaya sebagai lembaga yang mempersiapkan anak-anak usia dini dengan baik untuk siap masuk ke sekolah dasar. Salah satu harapan terbesar kami adalah kami pengen punya gedung sendiri sebagai tempat untuk proses kegiatan belajar mengajar ini dilakukan setiap hari. Karena kami bersekolah dari Senin sampai Kamis, kami berharap bahwa kami bisa membangun gedung sendiri untuk tempat anak-anak bisa belajar dengan baik, dan tentunya suasana belajar juga akan jauh lebih kondusif. Kami sangat bersyukur karena kami diberikan hibah tanah oleh masyarakat lokal di sini untuk sebagai tempat nanti kami bisa membangun tempat belajar buat generasi emas di Desa Oefeto dan juga untuk Desa Ragnamo. Ya, jadi untuk guru-guru saat ini kami ada 3 orang guru. Di awal berdiri 2016 sampai 3 tahun yang lalu. Saya ditemani oleh Ibu Pinto yang memegang kelas bermain dan Ibu Orpa yang memegang kelas A. Dan kami bersyukur 3 tahun yang lalu ada Ibu Noi yang datang ke sini dan ikut membantu. Jadi saat ini kami punya 3 orang guru. Semua guru-guru kami sudah kami training. Kami juga ikutkan mereka di dalam training-training yang diadakan oleh baik pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi yang memang mendukung guru-guru PAUD. Jadi secara skill mengajar, saya sangat bersyukur mereka sudah diperlengkapi dengan baik untuk mengajar anak-anak di tempat ini. Sejak 2016 PAUD ini berdiri, kami tidak punya support funding yang tetap. Waktu itu saya menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk mensupport guru-guru setiap bulannya. Ada 2 guru di awal. Itu saya menyisihkan penghasilan saya. Waktu itu saya masih punya pekerjaan tetap, jadi saya menyisihkan sedikit penghasilan saya untuk support 2 orang guru yang ada, dan juga untuk menyediakan ATK yang diperlukan di PAUD, dan juga untuk fotokopi dan lain-lain biaya-biaya yang diperlukan setiap bulannya. Itu masih full dari saya secara pribadi. Berjalannya waktu, saya sempat bercerita ke beberapa teman juga, dan mereka
biasanya membantu ala kadarnya sampai hari ini. Jadi tidak ada support funding yang tetap yang mendukung kami secara full setiap bulannya, itu tidak ada. Kami masih bergerak dengan berupaya secara independen setiap bulannya. Bersyukur Tuhan tidak tinggalkan PAUD ini dalam dalam pembiayaan yang ada, selalu saja diberikan. Sampai hari ini saya secara pribadi masih menyisihkan sebagian sedikit dari penghasilan saya untuk terus mensupport di sini. Memang ada beberapa teman juga yang memberikan, tetapi tidak secara rutin mereka memberikan untuk support 3 orang guru yang di sini. Jadi ini salah satu tantangan terbesar kami juga, keterbatasan dana yang ada menjadi hal yang memang kami masih terus gumuli sampai hari ini untuk membuat sekolah ini terus bisa beroperasional setiap bulannya. Kondisi dari anak-anak di tempat ini rata-rata berasal dari keluarga petani, dan juga ada beberapa yang berdagang kecil-kecilan di pasar. Mereka yang petani ini mereka tidak punya lahan sendiri, jadi biasanya mereka adalah orang-orang yang bekerja mengikuti orang lain yang punya lahan, lalu mereka di ini. Jadi secara ekonomi memang mereka lumayan sangat terbatas. Itu yang menjadi alasan kenapa kami tidak memungut biaya atau iuran dari siswa setiap bulan, karena memang secara ekonomi mereka begitu sangat terbatas, dan ya untuk kehidupan sehari-hari saja mereka sangat sulit. Jadi untuk sekolah kami menyediakan PAUD ini dari 2016 sampai hari ini secara gratis kepada anak-anak di tempat ini, untuk mereka bisa punya akses untuk mempersiapkan diri masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Cepat sudah. Ya, jadi kami punya 2 permainan outdoor untuk anak-anak. Yang pertama jungkat-jungkit, dan yang kedua prosotan. Ini hal yang sangat menyenangkan buat anak-anak di sini. Kami baru punya permainan ini di 2 tahun lalu, jadi generasi sebelumnya tidak merasakan permainan ini. Jadi kalau setiap kali kami mengeluarkan permainan ini, anak-anak yang sudah tamat pun mau untuk ikut bermain, dan mereka selalu mengantri dengan semangat untuk bisa naik prosotan, mendapat giliran untuk bisa naik prosotan. Mereka harus mengantri, dan di sini juga harus ganti-gantian, karena kalau tidak di prosotan mereka suka panjat ke atas pohon untuk permainan. Ya. Hari ini minumnya penuh soda. Terima kasih. Sudah bermain. Kami sudah minum susu. Kami bersyukur. Dan berterima kasih. Untuk semuanya. Oh,